Teman-teman kami himbau sekali lagi untuk dapat menjaga kondusifan. Buka jalan ya teman-teman. Teman-teman mohon buka jalan. Di belakang juga. Ya, ini mau perjalanan jauh soal. Mau minta tanda tangan Pak, orang tua kemenangan di Kampung Melayu Pak. Kasih Pak. Ya gantian. Sambil lewat ya. Ya sambil lewat aja nanti sambil lewat ya. Pak, tanda tangan Pak. Ini Pak Anies. Pak, tanda tangan Pak. Pak, tanda tangan Pak. Tanda tangan di lapak Anies. Iya, saya Pak. Iqbal. Lihat tanda tangan juga Pak. Nih, terima kasih Pak. Tentu kita tidak berharap demokrasi di Indonesia mati. Tapi sinyalemennya, indikatornya, yang menunjukkan ke arah hal-hal tersebut. Bagaimana seorang Anies Baswedan sudah tak punya jabatan hari ini, masih juga dicekal. Sebegitu takutnya terhadap Anies Baswedan, padahal Anies, ya mohon maaf ya, nggak ada radikal-radikalnya sama sekali gitu loh. Bicaranya santun, tenang, kata-katanya tidak ada yang memprovokasi, semuanya disampaikan dengan cara yang santai. Tapi kok, nah inilah makanya yang disebut dengan fenomena Anies Rashid Baswedan. Orangnya dicekal, suara pemilihnya direbutin di mana-mana. Di Jakarta, di Jawa Barat, dan di kota-kota besar lainnya. Kenapa? Ya, karena signifikan. Bayangkan saja, 25% itu berapa? Setara 40 juta lebih. Maka tentu ini sangat menentukan kemenangan di Pilgub Jakarta, di Pilgub Jawa Barat, dan di provinsi-provinsi besar lainnya. Dan direbutin dong, saling klaim dong. Di Jakarta juga sama, saling klaim. 62% suara pemilih anak Abah ke kami. Lihat faktanya, anak-anak Abah itu ke kita. Aneh. Coba kita simak kekocakan-kekocakan ini ya. Mulai dari kabar di Jogja. Sudah tak punya jabatan, Anies masih saja dicekal di acara demokrasi. Alasannya situasi politik panas. Justru Anies Rashid Baswedan dalam banyak permasalahan seringkali mendinginkan, bukan memanaskan. Wah, ini berita kemarin ya, kita lihat. Sudah tak memiliki jabatan dan tidak lagi mengikuti kontestasi politik karena sudah dijegal oleh pihak dari kiri, kanan, atas, bawah, tengah, belakang, depan. Kedatangan Anies Baswedan di Yogyakarta rupanya sempat hampir dibatalkan. Hal ini dinyatakan oleh sastrawan Oki Madasari yang juga ikut menjadi pembicara sebuah acara di Yogyakarta. Diketahui Anies dan Oki sendiri akan menjadi pembicara di acara bertajuk Unlock Behind bareng warga Jaga Demokrasi edisi Yogyakarta.
Anies sendiri sempat mengunggah momen dirinya yang sudah sampai di Yogyakarta. Oki melalui cuitan kutipan menyebut bahwa acaranya bersama Anies sempat dipaksa batal. Sampai nanti sore, Pak. Nah, ini cuitan dari Oki Madasari ya. Walau sempat dipaksa batal oleh venue sebelumnya, insya Allah tetap terlaksana di venue yang lain. Akhirnya pindah tempat. Nah, Bung Faisal tempo hari juga begitu. Harus pindah tempat. Ayah, baik. Oki juga menyertakan bukti pesan dari penyelenggara yang menyebut acara tersebut hampir batal. Hal ini terkait dengan penolakan terhadap Oki dan Anies sebagai pembicara. Segitunya ya. Pihak venue menolak Mbak Oki dan Pak Anies untuk menjadi line up di acara karena situasi politik Jogja lagi cukup panas. Padahal kalau buktinya apa? Mendingin kan kok. Acara tersebut akhirnya diselenggarakan dengan lancar di venue yang lain. Malam hari ini saya dan Pak Anies Baswedan punya harapan yang sama agar tak lagi represi terhadap ruang-ruang gagasan kritis. Tak ada lagi ketakutan dalam berkumpul, bersuara. Janganlah ada paksaan pembatalan acara dengan segala rupa alasan. Mari kita terus kawal, kita terus rawat demokrasi Indonesia. Kayaknya kan sahabat SZ pasti hafal ya yang sudah jadi subscribernya SZ Channel. Yang belum segera subscribe dong. Di pembukaan kita kan selalu menyatakan begitu. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Karena itu ciri utama, ciri terdepan dari demokrasi kita. Demokrasi Pancasila. Coba kita lihat di akun X-nya. Ini yang tadi disampaikan oleh Mbak Oki. Sampai ketemu nanti sore. Mereply tweetan Anies ya. Padahal Pak Anies sedang santai-santainya ini, sedang ngomongin ketemu Pak Prabowo. Coba kita lihat ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Saat ini saya sedang reuni Angkatan 89 Fakultas Ekonomi. Nah, kami ini ditinggalkan di hotel, satu kamar berdua. Nah, entah gimana panitia itu mengatur saya satu kamarnya itu dengan Pak Prabowo. Nih. Selamat pagi Mas Anies. Selamat pagi Pak Prabowo. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, kami sekelas sebetulnya sejak SMA kita sama-sama karena ikut pertukaran pelajar. Saya pesan Ibob, panggilannya Ibob. Prabowo ini panggilannya Ibob ke Amerika. Kalau Ibob itu dari Jakarta, Mas Anies dari Jogja. Nah, alhamdulillah kita sama-sama sekarang. Selamat menikmati hari Minggu dan saya sama Pak Prabowo nih akan diskusi sama-sama. Ya, Bob? Ya, kita akan diskusi pagi ini. Oke. Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Salam. Tuh, begitu aja. Bikin kaget ya ketemu Pak Prabowo. Wah, ada apa ini? Kalau nggak salah bersamaan tuh ketika Pak Prabowo justru ke rumahnya Pak Jokowi di Solo. Solo Jogja kan dekat. Ternyata temannya, panggilannya Ibob. Jadi bolehlah kita panggil Pak Prabowo Ibob kali ya. Nah, ini menandakan fenomena Anies Baswedan makin kesini bukannya makin meredup, tapi terus menyala. Bahkan banyak pembahasan seperti ini. Mending dikatain anak abah, ya guys, daripada dikatain anak haram konstitusi, apalagi anak Mulyono. Karena hari ini ada frame yang terbentuk di media sosial, kalau orang yang suka berpikir kritis disebutnya anak abah. Kalau mengkritik pemerintah disebutnya anak abah. Kalau dia coba berpikir rasional langsung disebut anak abah. Jangan-jangan yang cerdas juga disebut anak abah. Ya dipikir-pikir keren juga jadi anak abah nih. Aduh. Bahkan Pak Anies dapat pujian dari Fufu Fafa. Ya, jadi semua isi Fufu Fafa itu kan cacian makian itu. Ke Prabowo, ke istrinya Prabowo, ke anaknya Prabowo, ke SBY, ke anaknya SBY, ke Fadlizon, ke Yusril, ke 11 artis dan segala macam itu sudah kita bahas tuntas. Tapi ada satu yang isinya pujian. 2014 ini kita bicara rekam jejak ketika Anies Baswedan menyatakan bahwa tak biasa berdialog, pasti grogi saat ditanya. Kemudian Fufu Fafa meresponnya dengan mantap Pak Anies.
Dan 2014, di 2024, 10 tahun kemudian terbukti ada yang grogi setiap ditanya. Setiap ditanya dia kabur. Atau memberikan mic-nya kepada yang lain, kepada wamen, kepada menteri. Siapa itu? Ya, Fufu Papa. Dunia ini aneh, kocak ya.